Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita. Assalamualaikum Pak Miftah, apa kabar Pak Miftah? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik, sehat semuanya. Sehat ya Pak Miftah ya, Alhamdulillah saya senang mendengarnya. Tapi saya amati kok Pak Miftah bilang sehat, tapi sepertinya kok kayak ada yang dipikirin gitu Pak. Terus juga saya melihat Pak Miftah kayak ada yang kurang gitu, kurang semangat, kemudian tidak ceria. Kalau boleh tahu Pak Miftah ada masalah apa Pak? Ya itulah Bu, sebenarnya tapi bingung saya mau ngungkapinnya Bu, mau bilang ke siapa juga, mau cerita ke siapa gitu loh. Ini Bu Ami kira-kira ada waktu nggak Bu? Pengen ngobrol-ngobrol aja sih Bu. Insya Allah ada Pak Miftah. Pokoknya jangan sungkan ya Pak Miftah ya. Dan nggak ganggu kok Pak Miftah. Langsung saja kalau mau sharing Pak Miftah. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu ya. Ini memang belakangan ini saya memang agak tidak nyaman gitu loh Bu. Pikiran saya tuh nggak tenang. Apa yang bisa saya bantu Pak Miftah untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Kira-kira Pak Miftah harapannya apa dengan sharing ini? Harapan saya jadi tenang. Setelah itu ya apa yang saya ceritakan itu bisa ada solusinya Bu. Oh gitu. Terus masih ada yang lain nggak Pak Miftah selain itu? Ya saya sih sebenarnya nanti saya dapat dapat itu Bu, solusi dari permasalahan yang akan saya sharingkan kepada Bu Ami tadi, seperti itu. Baik Pak Miftah, semoga nanti kita bisa mendapatkan pemecahan ya Pak Miftah ya, amin. Nah, Amin. kemudian permasalahannya Pak Miftah, permasalahannya coba Pak Miftah ceritakan dulu, coba. Jadi beberapa hari yang lalu itu kan ada pengawas melakukan supervisi di kelas. Nah, pas supervisi itu saya ditegur, Pak pengawas, Bu. Tapi bagaimana bisa Pak Miftah? Kira-kira yang membuat pengawas itu menegur Pak Miftah itu kenapa Pak Miftah? Kenapa sampai begitu? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya ya tidak serius-serius banget, Bu. Oh, Mhm. tidak serius. Tidak terus tidak serius yang seperti apa Pak Miftah? Itu Pak pengawasnya itu loh Bu, waktu melihat saya mengajar, itu beliau mengkritik tentang proses pembelajaran yang saya lakukan. Oh, proses mengajarnya. Proses mengajar yang bagaimana kok sampai seperti itu? Dinilai kurang bisa atau bagaimana Pak Miftah? Jadi sepertinya beliau keberatan Bu, saya itu pas mengajar, karena saya tidak membawa buku teks. Oh, gimana kira-kira tanggapan Pak Miftah terhadap respon dari Pak pengawas tersebut? Ya, saya sih sejujurnya sudah menyampaikan ke Pak pengawas. Ya saya sih sejujurnya itu ya Bu ya, kalau selama saya mengajar itu, saya kan memakainya berbagai sumber. Jika tidak hanya dari buku teks, ajar-ajar lah gitu. Tapi kan juga bisa dari buku yang lainnya di perpus atau juga dari internet gitu Bu. Tapi kok kayaknya Pak pengawas itu kurang berkenan gitu loh Bu. Oh, jadi masalahnya begitu, Pak Miftah. Kalau begitu, Pak Miftah, izinkan saya tanya terlebih dahulu ya, Pak Miftah ya. Selama ini kira-kira apa saja yang Pak Miftah lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar? Ya, seperti yang sudah saya ceritakan tadi, saya sudah menggunakan berbagai sumber buku.
lalu menayangkan video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Dan kalau anak-anak itu kan kalau pas waktu pelajaran disajikan video-video itu kan pastinya lebih suka gitu loh Bu, bisa lebih memahami materi yang saya sampaikan. Oh, seperti itu. Lah, kemudian kenapa Pak tidak menggunakan buku teks? Ya, kalau menurut saya sih sumber belajar yang saya gunakan itu kan sudah cukup memulihkan para murid. Itu menurut saya ya, Bu ya. Menurut saya, lalu murid-murid kan juga sudah termotivasi sih. Menurut saya juga sudah mengacu pada kurikulum sih, Bu. Ya, sebenarnya itu sudah bagus Pak Miftah. Kemudian soal output Pak Miftah, menurut Pak Miftah, hasil saat Pak Miftah mengajar menggunakan sumber belajar tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama ya Pak Miftah ya, bahwa karakter dan profil belajar para murid itu kan beragam. Dan belajarnya pun pasti berbeda-beda. Itu bagaimana Pak Miftah? Astagfirullahaladzim. Iya, Bu ya. Saya tuh nggak kepikiran sih ya, Bu. Ya, memang sih apa namanya mengenai outputnya, Bu. Masih ada dari anak-anak itu yang nilainya hasil belajarnya masih kurang maksimal, Bu. Nah, itu Pak Miftah. Mungkin pentingnya buku teks ya sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Pak Pengawas kemarin seperti itu Pak Miftah. Supaya Pak Miftah menggunakan sumber belajar dengan buku teks. Juga biar hasilnya lebih maksimal. Mungkin seperti itu ya Pak Miftah ya. Iya sih, Bu ya. Ada benarnya juga sih. Ya Pak Miftah. Jadi ngomong-ngomong, Pak Miftah setelah bercerita, sekarang bagaimana ini perasaannya Pak Miftah? Wah, terima kasih banyak Bu Ami. Terus terang sih saya merasa agak-agak nyaman. Akan tadi masalah ada sedikit yang ganjel ya. Ada satu hal yang buat saya masih resah dan kepikiran. Itu sehingga ya pekerjaan saya kemarin itu agak terbengkelai, Bu. Kira-kira apa yang membuat Pak Miftah masih merasa resah selama ini Pak Miftah? Kira-kira apa ya, Bu ya? Namanya perlu enggak Pak pengawas kira-kira menyampaikan ke kepala sekolah enggak, Bu ya, tentang hal ini? Nanti takutnya saya dipanggil, Bu. Ini Pak Miftah, jadi jika boleh saya menyimpulkan ya Pak Miftah ya, Pak Miftah yang merasa tidak nyaman adalah saat supervisi, itu ya Pak Miftah ya, karena Pak Miftah mungkin tidak menggunakan buku teks bagi sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan hal itu, Pak Miftah berargumen sehingga mungkin membuat Pak pengawas tersebut merasa tersinggung. Kemudian secara spontanitas menyampaikan kepada kepala sekolah. Seperti itu Pak Miftah. Kira-kira nanti saya dipanggil apa ditegur sama Pak Kepala Sekolah enggak, Bu ya? Saya perasaannya kok kayak gimana ya, masih belum siap gitu loh, Bu. Ya, kalau menurut saya sih ya Pak, masalah ini Pak Miftah mungkin bisa merefleksikan diri. Jadi nantinya, misal Pak Miftah dipanggil, kemudian ditegur oleh kepala sekolah, Pak Miftah sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Kemudian saya yakin kok Pak Miftah, pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif, kemudian menambah semangat Pak Miftah dalam mengajar. Seperti itu Pak Miftah. Selanjutnya Pak Miftah, dari apa yang sudah kita bahas hari ini, lalu apa kira-kira rencana Pak Miftah untuk selanjutnya? Saya berpikir untuk menemui beliau untuk menjelaskan hal ini. Siapa tahu kan nanti beliau beliau punya solusinya, Bu. Iya, rencana yang bagus Pak Miftah. Lalu kira-kira masih ada hal lainnya yang akan Pak Miftah lakukan selain itu? Saya berencana juga mau menemui Pak Pengawas. Terus saya meminta maaf sama Pak Pengawas. Saya akan membawa buku teks, kemudian saya juga akan meminta saran sama Pak Pengawas
mengenai gimana sih caranya untuk menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Ya, kemudian Pak Miftah, bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar selanjutnya Pak Miftah? Setelah itu saya kalau mengajar itu nanti saya akan memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar untuk saya mengajar. Dan untuk sumber belajar yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan. Kayak tadi itu loh Bu, video-video atau sumber yang lainnya. Karena kan siswa juga merasa nyaman dengan hal tersebut, sehingga dengan demikian akan mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Wah, subhanallah, luar biasa Pak Miftah. Langkah penyelesaian Pak Miftah itu sudah sangat bagus. Saya setuju dengan Pak Miftah. Alhamdulillah Bu Ami, sekarang kan saya jadi lega karena kan jujur saya takut salah langkah dalam mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah ini. Apalagi kalau sudah berurusan dengan atasan. Takutnya itu malah jadi panjang lebar lah Bu. Iya Pak Miftah. Ya sudah, alhamdulillah ya Pak Miftah ya. Saya juga merasa senang dan bersyukur pada akhirnya Pak Miftah merasa lega. Terus dari yang sudah Pak Miftah rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Miftah lakukan untuk menjelaskan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya Pak Miftah? Saya secepatnya itu akan tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Saya akan mengacu pada kurikulum, mematuhi aturan, termasuk aturan dari Pak Pengawas. Soal apa? Ya soal tadi Bu, tentang buku teks. Secepatnya saya akan menghadap sama Pak Kepala Sekolah, insya Allah besok lah atau lusa saya juga akan bertemu atau menemui Pak Pengawas. Iya Pak Miftah, baik. Kemudian selanjutnya Pak Miftah, kira-kira dukungan apa yang Pak Miftah butuhkan untuk melaksanakan komitmen yang Pak Miftah laksanakan tersebut? Nah, kalau ini sih masih jadi pikiran saya, Bu ya. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun saya. Itu seperti dalam guru KKG seperti itu, Bu. Sehingga kadang-kadang kali kami bisa saling mengingatkan dan sama-sama biasanya ya lupa itu bawa buku teks seperti itu. Betul Pak Miftah, ini yang sangat bagus menurut saya. Semoga semuanya dapat terselesaikan ya Pak Miftah ya. Pak Miftah dapat kembali bekerja dengan suasana yang tenang, nyaman, kemudian nggak ada pikiran lagi ya Pak ya. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Ami waktunya, saran-sarannya, dan juga masukannya. Saya tahu sekarang sudah lebih lega. Itu Bu, semoga kita semuanya nanti dapat jadi guru yang lebih baik. Amin, amin ya robbal alamin. Sama-sama Pak Miftah. Iya, sebelumnya mohon maaf Bu, ini saat tadi sebentar lagi saya ada rapat sekolah. Jadi itu mau menghadiri rapat dulu seperti itu. Oh iya Pak, ya silakan Pak Miftah. Makasih banyak ya Bu Ami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.